hari ini kita akan melanjutkan yang keempat ya. Yang keempat hari ini adalah baterai ya. Baterai, dan setelah baterai nanti kita akan bahas yang kelima yaitu fuel cell. Ya, fuel cell. Nah, dua ini sama, ini juga reaksi kimia. Reaksi kimia. Ya, tapi ini reaksi kimia redox ya. Reaksi kimia redox ya, reduksi oksidasi. Ya, dua jenis ini. Ya, ini akan kita bahas. Yang untuk hari ini kita akan bahas yang baterai dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas yang fuel cell. Prinsipnya sama antara baterai dan fuel cell itu, yaitu sama-sama menggunakan reaksi redox. Baik, kita mulai yang keempat yaitu baterai ya. Baterai. Ya. Kita awali dulu ya, apa yang dimaksud dengan baterai. Ya, tadi sekilas sudah saya sampaikan ya, bahwa baterai itu jadi ini merupakan energi alternatif dari energi konvensional ya, yaitu apa, minyak, gas, dan batu bara ya, yang memanfaatkan reaksi redox ya, ya, di mana reaksi redox itu ya menghasilkan aliran elektron ya, Nah, aliran elektron ini kita sebut sebagai listrik ya. Jadi wujud atau hasil dari atau produk dari baterai itu adalah energi listrik ya, karena ada elektron yang mengalir. Ya. Baterai, saya kira teman-teman sudah paham sekali bahwa baterai itu sudah sering juga digunakan ya. Nanti ada anodanya, ya, ada katodanya, ya, dan tentu juga ada elektrolit ya. Anoda ini nanti dia melepaskan tempat dihasilkannya elektron ya. Ini nanti terjadi oksidasi ya, nanti menghasilkan elektron. Kemudian nanti katoda ini tempat terjadinya reduksi ya, yang menerima elektron ya, maka disebut dengan ya redox ya, reaksi redox. Ya, sementara elektron inilah media ya, mengantarkan ion-ion ya, ion-ion dari anoda ke katoda. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi nanti. Kenapa baterai menjadi sangat-sangat penting dan bisa menjadi energi alternatif ya? Kita tahu bahwa ya, kalau kita lihat potensi baterai ya potensi baterai zaman dulu kebanyakan baterai itu hanya untuk alat elektronik ya. Nah, kalau hanya sekedar elektronik, maka tentu potensi baterai itu sebenarnya sangat-sangat kecil ya, karena penggunaan energi untuk alat-alat elektronik itu sebenarnya sangat-sangat kecil ya. Ya, jika dibandingkan dengan industri dan transportasi ya. Kemarin sudah kita lihat bahwa penggunaan energi yang paling banyak oleh manusia itu adalah di industri dan di transportasi. Nah, sehingga kalau hanya alat elektronik maka sebenarnya sangat kecil potensi baterai ya. Tapi zaman sekarang baterai ya sudah banyak digunakan untuk kendaraan ya, untuk kendaraan ya. Ya, sebenarnya sejak lama misalnya kita sudah kenal ada kereta listrik ya, ada kereta listrik ya, ini sudah sejak lama ya. Nah, sekarang ini muncul kemudian misalnya ada motor listrik ya, ada motor listrik, dan yang sekarang lagi booming sekarang adalah mobil listrik ya, mobil listrik. Nah, semua ini tentu akan masuk untuk transportasi ya, di mana salah satu penggunaan energi oleh manusia yang sangat besar adalah transportasi ya. Sehingga kalau kemudian potensi baterai ini dikembangkan dengan sangat bagus ya, maka dia akan menjadi support untuk energi manusia terkait dengan transportasi ya. Dan sekarang memang kita lihat penggunaan baterai khususnya untuk mobil listrik ya, khususnya untuk mobil listrik ini ya, sekarang ini sangat-sangat gencar ya. Sekarang banyak sekali merek-merek mobil yang terkenal yang sudah mengembangkan mobil listrik ya. Yang paling terkenal ya, kita tahu ada Tesla misalnya ya. Ya, ini sudah banyak mengembangkan mobil listrik ya, dari yang paling sampai yang paling modern ya, termasuk pabrik atau produsen mobil-mobil yang konvensional ya, Toyota misalnya, atau misalnya Nissan misalnya, dan lain-lain ya, Mercedes, kemudian BMW di Jerman, itu juga sudah banyak memproduksi mobil-mobil listrik ya, dan bahkan sudah masuk ke Indonesia ya, sudah
mungkin banyak sekali di Indonesia ya, apa namanya, pengguna mobil listrik ya. Bahkan di Indonesia sudah ada stasiun pengisian bahan bakar listrik ya. Apa namanya ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya, stasiun SP pengisian apa namanya, SPKLU ya, namanya SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Sudah ada ya, di Indonesia sudah ada, meskipun setahu saya bukan punyanya Pertamina ya, tapi punyanya Shell yang Shell itu Medica ya. Ya, kalau saya coba buka di Google ya, saya coba searching di Google dulu, saya perlihatkan ke teman-teman. Ya ini ya beberapa mobil listrik yang sudah diperjualbelikan di Indonesia. Ya Toyota ya sudah ada, kemudian Nissan juga sudah ada, ya Hyundai juga sudah ada, kemudian ini beberapa BMW ya, Tesla ya, mobil Tesla sudah ada di Indonesia. Kalau kemudian kita lihat penjualan ya, ini misalnya ya untuk satu merek saja nih, Hyundai satu merek saja di Indonesia tahun 2020 sudah terjual ke 81 unit ya, untuk satu merek ya. Belum kita lihat merek-merek yang lain ya. Merek lain tentu menunjukkan bahwa perkembangan dan penggunaannya mobil listrik ini ternyata sangat-sangat pesat ya, termasuk di Indonesia. Nah, sehingga dari fakta-fakta ini kemudian kita bisa apa namanya, memperkirakan bahwa potensi listrik sebagai energi alternatif ya, khususnya untuk bidang transportasi itu menjadi sangat-sangat besar ya, menjadi sangat-sangat penting ya untuk kemudian mengembangkan baterai ya sebagai sumber energi alternatif untuk kendaraan ya. Ya, tidak hanya untuk alat-alat elektronik. Oke, kalau kita lihat sejarah baterai itu kan sebenarnya ya penggunaan baterai. Kalau kita lihat penggunaan baterai, sebenarnya baterai itu ya ada yang nanti kita kenal baterai sekali pakai ya, baterai sekali pakai ya, dan baterai isi ulang ya, baterai isi ulang. Nah, baterai isi ulang ini kemudian sangat sangat besar ya perkembangannya ya, yang ini ya, ini kemudian terus berkembang ya. Termasuk untuk mobil ya tentu menggunakan baterai isi ulang ya. Yang paling terkenal adalah baterai lithium ya, baterai lithium ya, ini yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan adalah baterai lithium. Oke, nah kalau teman-teman tentu tahu bahwa prinsip baterai itu ya, prinsip baterai ya apa tadi, ini reaksi redoks ya, reaksi redoks. Reaksi redoks artinya ada anoda misalnya ya, anoda ya, dia melepaskan elektronnya sehingga dia bermuatan plus, dan ini akan menjadi melepaskan elektronnya gitu kan ya. Ini kita sebut dengan oksidasi ya, oksidasi gitu kan ya. Kemudian di sisi yang lain misalnya ya ada katoda misalnya, katoda di sini dia akan menerima elektron di sini ya, sehingga kita sebut dia reduksi ya, dalam positif ya, sehingga dia reduksi ya. Reduksi artinya biloxnya berkurang ya. Nah, ini kita sebut dengan reduksi ya. Artinya ada elektron yang dihasilkan di namanya ini anoda, ini namanya katoda ya, kutub katoda. Ada elektron yang dihasilkan di anoda, sehingga kalau kemudian kita pisahkan seperti ini, kita pisahkan, ini kita anoda, ini katoda gitu kan ya, ini katoda ya, kemudian kita sambungkan misalnya dengan elektroda yang lain atau kawat misalnya ya, maka elektron yang dihasilkan di sini itu akan mengalir ya ke sini ya. Jadi anoda ini tadi masuk elektron ya, kemudian elektronnya akan mengalir ke katoda karena perbedaan potensial gitu ya. Nah, elektron yang mengalirnya kita sebut dengan listrik ya, ini kita sebut dengan listrik ya. Bagaimana prinsip kimianya terjadinya redoks ya, terjadinya reduksi dan oksidasi ya. Prinsip kimianya teman-teman tentu sudah tahu ya. Ya, kita mengenal istilahnya deret volta ya. Ada istilahnya deret volta ya. Deret volta itu menggambarkan ya, kecenderungan ya, logam melepas elektron ya, melepas elektron ya. Biasanya disusun dari kanan, dari kiri ya, dari kiri ya, seperti ini ya, biasanya kayak gini ya. Nah, seperti ini itu kan ya, nanti ada tabelnya sini logam ya, ini dan seterusnya ya. Ya, semakin ke sini ya, ya mudah melepas elektronnya, mudah melepas
melepas elektron, ya, dia mudah melepas elektron. Sebaliknya, semakin ke sini semakin sulit melepas elektron. Artinya kalau semakin mudah melepas elektron kan semakin mudah mengalami oksidasi ya. Ya, oksidasi itu teman-teman tahu berarti dia reduktor ya. Kalau dia teroksidasi berarti dia reduktor. Ya, sebelumnya kalau dia tereduksi berarti dia adalah oksidator ya. Yang namanya oksidator. Artinya kalau semakin ke kiri, dia sifat reduktornya naik. Sebaliknya kalau semakin ke kanan, dia sifat oksidatornya naik. Ya. Nah, yang paling kiri di sini itu adalah litium ya. Paling kiri yang paling mudah melepaskan elektron itu adalah litium. Ya, kita kenal litium itu logam alkali ya. Ya, jadi dia posisinya logam alkali. Nah, ini dari volta yang paling kiri adalah litium. Ya. Nah, maka litium itu sering digunakan dan digunakan sampai sekarang digunakan untuk anoda ya, untuk anoda. Kalau kita lihat perkembangan baterai ya, jadi berawal dari sebenarnya udah lama ya. Kalau sini ada namanya kalau zaman kuno dulu ya, prinsip baterai sebenarnya sudah ada ya. Ini ada Baghdad baterai ya, ini sejarah baterai ya. Tadi sudah kita bahas ya bahwa yang pertama ada istilahnya baterai Baghdad yang meskipun saya agak ragu juga sebenarnya. Baghdad ya. Ya. Nah, baru setelah itu kita mengenal sel volta atau sel Daniell ya. Sel volta. Ya. Nah, ini kemudian tadi seperti yang teman-teman ya, ini menggunakan seng di anoda, ya, ini nanti akan teroksidasi menjadi seng 12 dan dapat 2 elektron. Sementara di katodanya nanti dia menggunakan Cu2+, ini kemudian bereaksi dengan elektron dari anoda, ya. Nah, sehingga kemudian dia akan tereduksi menjadi Cu. Ya. Ini nanti elektrolitnya di anoda menggunakan elektrolit NSO4, sementara di katodanya dia menggunakan elektrolit CuSO4 ya. Nanti kemudian dihubungkan dengan jembatan garam, ya, jembatan garam. Ya. Itu kemudian setelah itu muncul lagi baterai plus launcher ya. Kalau ini sama, ini set N juga, ini kemudian menjadi set N2 plus ditambah dengan 2 elektron ya. Sementara kalau ini larutan ya, ini larutan. Nah, kalau ini menggunakan pasta ya. Jadi di anodanya dia menggunakan mangan oksida ya, NN2, ini solid ya. Ya, dicampur dengan amonium ya, 2NH4+. Nah, ini bentuknya pasta. Ya. Ini bentuknya pasta ditambah dengan 2 elektron. Nah, inilah nanti yang kita kenal sebagai misalnya baterai, kalau kita sebut mereknya misalnya baterai ABC ya. Nah, ini contohnya menggunakan ini. 2NH3 di sini ya. Sini H2O ya. Contoh misalnya baterai ABC ya. Jadi ini pasta ya, ini pasta. Jadi bukan larutan ya. Ini kan jelas larutan. Ya, ini larutan dihubungkan dengan jembatan garam. Kalau ini ada pasta, ya, dia tidak ada larutan. Ya. Ya, kalau teman-teman lihat bongkar misalnya baterai ABC itu kan gini ya. Ini ada elektrodanya, biasanya pakai grafit ya, karbon. Ya, karena dia semikonduktor kan ya. Ini dibungkus. Nah, bungkusnya ini nanti dia pakai seng ya. Dia pakai seng sebagai anodanya. Ya, nah, di dalam ini ada NO2 plus NH4 14 ya, NH14 ya. Sementara ininya adalah ya, yang ini dibungkus dengan seng ya. Sementara ini adalah karbon. Ya. Ini baterai konvensional yang umum kita pakai, Ya. Sehingga nanti ya elektron akan mengalir ya dari sini ya ke sini ya, ketemu dengan karbon ya, kemudian terjadi reaksi reduksi di pasta mangan oksida dan amonium. Ya. Jadi elektronnya dari sini ya. Oke. Nah, setelah itu kemudian muncul baterai alkalin ya, alkalin. Ini juga sering kita pakai ya, baterai alkalin. Ya, ini sama sebenarnya, ini set-on juga, cuma nanti dia karena baterai alkalin ya, baterai alkalin ya. Nah, dia pakai basa ya, dia pakai basa di sini ya, sehingga nanti bedanya gini. OH2 ya. Kalau tadi yang baterai seperti baterai ABC itu dia menggunakan asam ya, amonium.
Ya, sementara ini dia menggunakan basa. Ya, itu. Oh, ya. Ada lagi misalnya baterai perak oksida ya. Baterai perak. Ya. Ini baterai yang kecil ya, yang untuk jam arloji misalnya ya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di modulnya ya. Di modulnya bagaimana reaksinya. Ya. Nah, inilah baterai-baterai yang umum kita pakai ya. Baterai-baterai ini yang 1 sampai 5 ini adalah baterai sekali pakai ya. Baterai sekali pakai. Ya, baterai sekali pakai. Nah, baru setelah ini berkembanglah baterai yang isi ulang ya. Berkembang baterai isi ulang, misalnya ada aki misalnya ya. Ini ada aki ya. Kemudian nanti ada baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium. Ya. Nah, ini semua adalah baterai-baterai yang isi ulang ya. Teman-teman tahu kan ya, kalau baterai aki, saya coba bukakan. Oke, ini baterai aki ya. Kita lihat ini asam sulfat, elektrik. Sementara di anodanya dia menggunakan timbal ya, katanya dengan listrik timbal sulfat atau gas rasanya nah ini sudah diisi ulang ya. Ini ada beberapa sel ya, beberapa sel jelas pakai baterai itu bisa menghantarkan kita 12 oke sampelnya sekitar 2 volt ya. Jadi itu baterai isi ulang ya, tapi dalam bentuk larutan ya, dalam bentuk larutan. Jadi kita akan lihat baterai isi ulang dalam bentuk padat atau pasta. Nikel kadmium itu ya dia pakai kadmium ya, di anodanya ya direaksikan dengan basa ya, ini 2 basa, nanti dia akan masukkan kadmium OH2 dan 2 elektron ini di anoda. Sementara di katodanya direaksi dengan nikel ya, nikel dioksida ya, 2H2O tambah dengan 2 elektron ya, ini menjadi OH2 dengan amin ya. Nah, ini baterai nikel kadmium ya. Baterai isi ulang juga ya, ini baterai isi ulang juga. Ini lama ya, tahun 90-an sudah dipakai ya, tapi sekarang sudah jarang lagi digunakan baterai nikel kadmium ya. Kelemahannya ya, kelemahan ya nikel kadmium ini ya, yang ICD ini adalah dia punya istilahnya memori efek ya, memori efek, dia punya memori efek ya. Jadi dia tidak boleh ya dicas kalau belum 0 ya, kalau belum 0%. Kalau belum 0% ya, tidak boleh. Beda dengan baterai lithium yang kita pakai sekarang ya, nanti nomor 8 ya, nanti sini baterai lithium di sini. Nah, ini tidak ada memori efeknya ya, ini tidak ada memori efek ya. Sehingga kalau baterai lithium itu mau kita cas dari 5% misalnya atau dari 50%, nggak masalah, boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi kalau baterai nikel kadmium ya itu harus dicasnya pada 0% ya, harus dipastikan habis dulu baru kita isi. Karena kalau tidak dipastikan habis, ya misalnya masih ada 10%, kemudian kita isi ulang, maka dia ada memori efek. Ya, ini kalau kita isi misalnya 10% diisi, 10% diisi,
ya belum 0% kita isi gitu kan ya, maka dia akan baterai nikel kadmium itu akan mengingat bahwa dia habis kalau dia masih 10%. Artinya dia tidak bekerja lagi ya kalau sudah 10%, padahal tenaganya masih ada 10%. Tapi karena selalu kita charge-nya di 10%, maka selalu kita ulang di 10% ya, maka dia akan mengingat bahwa 10% itu berarti dia sudah habis. Ya, jadi istilahnya memori efek ya, saya tunjukkan ya. Nah ini ya, ini ya. Ini kalau kita isi ulangnya seperti ini masih ada sisanya gitu kan ya, masih ada sisanya. Ya, kemudian kita isi ulang misalnya ini isi kedua, ya maka dia akan mengingat bahwa kalau sudah sampai di sini anggap 10% gitu ya, berarti dia baterai itu mengingat bahwa dia sudah habis. Ya, jadi kita isi ulang, ya ini dia dalam keadaan full, ya kemudian kita pakai sampai nanti kristal-kristal nikel kadmiumnya itu akan berubah seperti ini. Ya, itu akan berubah seperti ini. Nah, kalau ini kemudian kita isi ulang, maka bentuk kristalnya akan mandek di sini. Dia akan berhenti di sini. Misalnya 10%, dia akan mandek di sini. Ya. Gitu. Nah, itu nikel kadmium. Nah, sehingga kemudian muncullah sejak awal tahun 90-an ya, muncul baterai lithium. Ya, baterai lithium itu pertama kali diperkenalkan oleh Sony ya di perangkat elektroniknya. Dia menggunakan baterai lithium. Nah, ini kemudian banyak sekali menggunakan sekarang ya, baterai lithium. Ya. Jadi di anodanya itu baterai lithium ini, anodanya dia menggunakan lithium, cuma lithium ini diembankan ya di kobalt ya, kobalt dioksida ya, CO2 ya, kobalt ya. Sehingga ini bukan diembankan itu artinya ya tidak ada reaksi kimia sebenarnya di sini ya, cuma lithiumnya itu ditempatkan di rongga-rongga padatan CO atau kobalt dioksida ya, sehingga kalau teroksidasi yang teroksidasi cuma lithiumnya, sehingga lithiumnya nanti akan menjadi Li plus ya. Kobalt O2-nya tetap, kobalt O2-nya tetap ya, dan nanti dia menghasilkan elektron seperti ini. Ya. Sementara di katodanya ya, ini menggunakan karbon ya atau grafit. Biasanya grafit sama ya, grafitnya nanti ya cuma rongganya ya, dipakai rongganya oleh lithium ya. Nanti ini kemudian dibebaskan elektronnya. Nah, ini nanti rongga-rongga grafit ini akan ditempati oleh lithium. Ya. Ini. Nah, sama, ini nanti bisa diisi ulang. Ya, kalau kita lihat, saya perlihatkan. Mari kita telusuri bagaimana Tesla dengan bantuan sel-sel lithium ion mampu memecahkan masalah ini dan mengapa sel-sel lithium ion akan jadi lebih baik di masa depan. Mari ambil sel Tesla dari baterai dan membukanya. Bisa dilihat ada berbagai lapisan senyawa kimia di dalamnya. Ini terlihat ya, teman-teman ya. Halo? Lihat, Pak. Oke. Baterai lithium-ion Tesla bekerja dengan konsep menarik yang terkait dengan logam, yang disebut potensial elektrokimia. Ya, potensial elektrokimia adalah kecenderungan logam untuk kehilangan elektron. Faktanya, sel pertama yang dikembangkan oleh Alessandro Volta lebih dari 200 tahun yang lalu didasarkan pada konsep potensial elektrokimia ini. Serangkaian elektrokimia umum ditunjukkan di sini. Menurut nilai-nilai ini, lithium memiliki kecenderungan tertinggi untuk kehilangan elektron, dan fluorin memiliki kecenderungan paling kecil untuk kehilangan elektron. Volta mengambil dua logam dengan potensi elektrokimia yang berbeda, dalam hal ini yaitu seng dan perak, dan menciptakan aliran listrik eksternal. Sony membuat model komersial pertama baterai lithium-ion pada tahun 1991. Sekali lagi, didasarkan pada konsep potensial elektrokimia yang sama. Lithium yang memiliki kecenderungan tertinggi untuk kehilangan elektronlah yang digunakan dalam sel-sel lithium-ion. Lithium hanya memiliki satu elektron di kulit terluarnya dan selalu ingin kehilangan elektron ini. Karena alasan inilah, lithium murni adalah logam yang sangat reaktif, bahkan bereaksi dengan air dan udara. Trik dari operasi baterai lithium-ion adalah fakta bahwa lithium dalam bentuknya yang murni adalah logam yang reaktif. Tetapi ketika lithium adalah bagian dari oksida logam, ia cukup stabil. Pikirkan bahwa kita telah memisahkan atom lithium dari oksida logam ini. Atom lithium ini sangat tidak stabil dan langsung akan membentuk ion lithium dan elektron. Namun, lithium sebagai bagian dari oksida logam jauh lebih stabil daripada keadaan ini. Jika Anda dapat memberikan dua jalur berbeda untuk aliran elektron dan lithium ion antara lithium dan oksida logam, atom lithium akan secara otomatis mencapai bagian oksida logam. Selama proses ini, kami menghasilkan listrik dari aliran elektron melalui satu jalur. Dari diskusi ini, jelas bahwa kita dapat menghasilkan listrik dari oksida logam lithium ini jika kita pertama-tama memisahkan atom lithium dari oksida logam lithium. Dan yang kedua, memandu elektron yang hilang dari atom lithium tersebut melalui sirkuit eksternal.
Mari kita lihat bagaimana sel-sel lithium-ion mencapai dua tujuan ini. Sel lithium-ion yang praktis juga menggunakan elektrolit dan grafit. Grafit memiliki struktur berlapis. Lapisan-lapisan ini terikat secara longgar sehingga ion lithium yang dipisahkan dapat disimpan dengan sangat mudah di sana. Elektrolit antara grafit dan oksida logam bertindak sebagai pelindung yang hanya membiarkan ion lithium saja yang melewatinya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Anda menghubungkan sumber daya di pengaturan ini. Sisi positif dari sumber daya jelas akan menarik dan menghilangkan elektron dari atom lithium oksida logam. Elektron ini mengalir melalui sirkuit eksternal karena mereka tidak dapat mengalir melalui elektrolit dan mencapai lapisan grafit. Sementara itu, ion lithium bermuatan positif akan tertarik ke terminal negatif dan akan mengalir melalui elektrolit. Ion-ion lithium juga akan mencapai ruang lapisan grafit dan terperangkap di sana. Setelah semua atom lithium mencapai lembaran grafit, sel terisi penuh. Dengan demikian, kita telah mencapai tujuan pertama, yaitu ion lithium dan elektron yang terlepas dari oksida logam. Seperti yang kita diskusikan, ini adalah keadaan yang tidak stabil, seolah-olah sedang berada di ujung tanduk. Segera setelah sumber daya dilepaskan dan beban dihubungkan, ion lithium ingin kembali ke keadaan stabilnya sebagai bagian dari oksida logam. Karena kecenderungan ini, ion lithium bergerak melalui elektrolit dan elektron melalui beban, sama seperti meluncur menuruni bukit. Jadi, kita mendapat arus listrik melalui beban. Harap dicatat bahwa grafit tidak memiliki peran dalam reaksi kimia sel lithium-ion. Grafit hanyalah media penyimpanan untuk ion lithium. Jika suhu internal sel naik karena beberapa kondisi abnormal, elektrolit cair akan mengering dan akan terjadi hubungan pendek antara anoda dan katoda. Dan ini dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Untuk menghindari situasi seperti itu, lapisan isolasi yang disebut separator kemudian ditempatkan di antara elektroda. Separator ini permeabel untuk ion lithium kecil karena mikroporositasnya. Dalam sel praktiknya, grafit dan oksida logam dilapisi foil tembaga dan aluminium. Foil bertindak sebagai kolektor di sini, dan tab positif dan negatif dapat dengan mudah dikeluarkan dari kolektor saat ini. Garam organik lithium bertindak sebagai elektrolit dan dilapiskan ke lembaran pemisah. Ketiga lembaran ini dililitkan ke silinder di sekitar inti baja pusat, sehingga membuat sel lebih kompak. Sel Tesla standar memiliki tegangan antara 3 dan 4,2 volt. Banyak sel Tesla yang terhubung secara seri dan paralel untuk membentuk modul. 16 modul tersebut dihubungkan secara seri untuk membentuk paket baterai di mobil Tesla. Sel-sel lithium-ion menghasilkan banyak panas selama operasi dan suhu tinggi akan merusak kinerja sel. Sistem manajemen baterai digunakan untuk mengelola suhu, status pengisian, perlindungan tegangan, dan pemantauan kesehatan sel dalam jumlah besar ini. Teknologi pendingin berbasis glikol digunakan dalam paket baterai Tesla. BMS menyesuaikan laju aliran glikol untuk mempertahankan suhu baterai tetap optimal. Perlindungan tegangan adalah pekerjaan penting BMS lainnya. Misalnya, dalam 3 sel ini selama pengisian, maka sel dengan kapasitas yang lebih tinggi akan dibebankan lebih banyak daripada yang lain. Untuk mengatasi masalah ini, BMS menggunakan sesuatu yang disebut cell balancing. Dalam cell balancing, semua sel diizinkan untuk mengisi dan melepaskan secara merata sehingga akan melindungi baterai dari kekurangan dan kelebihan tegangan. Disinilah skor Tesla bisa melampaui teknologi baterai Nissan. Nissan Leaf memiliki masalah pendinginan baterai yang sangat besar karena ukuran selnya yang besar dan tidak adanya metode pendinginan aktif. Desain sel yang kecil, multiple memiliki satu keunggulan lagi. Selama situasi permintaan daya tinggi, strain pelepasan akan dibagi rata antara masing-masing sel. Alih-alih banyak sel kecil, jika kita menggunakan sel raksasa tunggal, maka sel itu akan ditempatkan di bawah banyak tekanan, dan akhirnya akan menderita kematian dini. Dengan menggunakan banyak sel silindris kecil dan teknologi pembuatan yang sudah mapan, Tesla jelas menang telak. Ada fenomena ajaib terjadi dalam sel-sel lithium-ion selama muatan pertamanya yang menyelamatkan sel-sel lithium-ion dari kematian mendadak. Mari kita lihat apa itu. Elektron dalam lapisan grafit adalah masalah utamanya. Elektrolit akan terdegradasi jika elektron bersentuhan dengannya. Namun, elektron tidak pernah bersentuhan dengan elektrolit karena penemuan yang tidak disengaja. Solid electrolyte interface. Saat Anda mengisi ulang sel untuk pertama kalinya seperti yang dijelaskan di atas, ion lithium bergerak melalui elektrolit. Di sini, dalam perjalanan ini molekul pelarut dalam elektrolit akan menutupi ion lithium. Ketika mereka mencapai grafit, ion lithium bersama dengan molekul pelarut akan bereaksi dengan grafit dan membentuk lapisan yang disebut lapisan SEI. Pembentukan lapisan SEI ini adalah berkah tersembunyi. Mencegah kontak langsung antara elektron dan elektrolit sehingga mencegah elektrolit terdegradasi. Dalam keseluruhan proses pembentukan lapisan SEI ini, ia akan mengkonsumsi 5% lithium. Sisa 95% lithium berkontribusi pada kerja utama baterai.
Meskipun lapisan SEI adalah penemuan yang tidak disengaja, dengan lebih dari 2 dekade penelitian dan pengembangan, para ilmuwan telah mengoptimalkan ketebalan dan sisi kimiawi dari lapisan SEI untuk kinerja sel maksimum. Sungguh menakjubkan mengetahui bahwa gadget elektronik yang kita gunakan sekitar 2 dekade yang lalu tidak menggunakan baterai lithium-ion. Dengan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa, pasar baterai lithium-ion diperkirakan akan menjadi industri tahunan yang bernilai 90 miliar dolar dalam beberapa tahun. Jumlah siklus pengisian pengosongan baterai lithium-ion yang saat ini bisa dicapai adalah sekitar 3.000 kali. Pemikir hebat di seluruh dunia sedang berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkannya menjadi 10.000 siklus. Itu berarti Anda tidak perlu khawatir mengganti baterai di mobil Anda selama 25 tahun. Jutaan dolar telah diinvestasikan dengan penelitian untuk mengganti media penyimpanan grafit dengan silikon. Jika ini berhasil, kepadatan energi sel lithium-ion akan meningkat lebih dari 5 kali lipat. Semoga video ini bisa memberi Anda pemahaman konseptual yang jelas tentang sel lithium-ion dan masa depannya. Mohon jangan lupa untuk mendukung kami di patreon.com. Terima kasih. Catu daya portable. Baik, itu ya teman-teman terkait dengan prinsip dari baterai lithium ya, termasuk perkembangannya ya, bisa teman-teman simak tadi. Saya sendiri tidak terlalu mendalami ya terkait dengan baterai ini ya, kecuali juga sama seperti teman-teman juga hanya membaca dari atau mendapatkan informasi dari media. Sehingga hanya terbatas itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman terkait dengan baterai ini ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman, memberikan wawasan sedikit pada teman-teman terkait dengan baterai, termasuk juga baterai lithium dan perkembangannya. Baik, sampai di sini mungkin ada diskusi atau ada pertanyaan terkait dengan baterai. Ya, silakan, Mbak. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kalau dari bagian-bagiannya itu, fuel cell itu hubungannya sama baterai apa ya, Pak? Gimana, Mbak, tadi? Saya kurang nyimak. Yang itu, Pak, fuel cell. Oh, fuel cell. Fuel cell sama baterai itu ada hubungannya apa enggak ya, Pak? Oh, yang fuel cell ya. Ya, full cell ya tadi ya. Sebenarnya di baterai dan full cell itu sebenarnya sama-sama ya, sama-sama energi alternatif ya, full cell ya. Cuma baterai full cell beda sebenarnya ya. Jadi beda penggunaan nanti, beda bahan juga ya. Jelasnya kalau baterai nanti ini pasti ada logam di situ ya, pasti ada logam di sini ya. Kalau full cell ya tidak ada logam di sini, nanti tidak ada logam di sini kalau full cell ya. Ya, tidak ada logam di sini. Full cell itu prinsip prinsip dasarnya sebenarnya adalah redox H2 dengan O2 sebenarnya. Ya, awalnya ya full cell H2 dengan O2. Untuk kalau baterai kan jelas dia pakai logam, ya termasuk baterai lithium itu pasti pakai logam. Tapi kalau full cell itu nggak pakai logam ya, tidak ada logam di situ. Ya karena dia berdasarkan awalnya ya redoxnya adalah H2. Ya, H2 itu yang teroksidasi ya, jadi H2 nanti itu akan teroksidasi menjadi 4A+ ya kalau nggak salah ya. Jadi 4A+ ini 2 berarti ya dengan sana tadi 2 elektron di sini. Kemudian nanti elektronnya ini dipakai oleh O2 ya, 2 berarti nanti ini 4A+ ditambah dengan 4 elektron bereaksi dengan O2 di sini. Bereaksi dengan O2 nanti menghasilkan 2H2O. Nah, ini ya. Nah, jadi prinsip dasarnya adalah ini H2 ditambah dengan O2 menjadi H2O. Ini kan sebenarnya reaksi redox. Ya, H2 dengan O2 menjadi H2O itu sebenarnya reaksi redox. Ya, kalau kita pecah ini, maka jadinya ini oksidasinya adalah H2 menjadi 4H+ dan 4 elektron. Nantinya akan dipakai oleh O2 di reaksi reduksinya menjadi H2O. Ya. Nah, inilah nanti yang digunakan untuk asal muasalnya munculnya full cell. Ya, full cell. Nah, cuma nanti perkembangannya full cell ini tentu tidak pakai H2 dengan O2. Ya, O2 sih masih ada ya, maksudnya murah ya, tapi kalau H2 itu kan mahal. Ini kan mahal namanya. Ini mahal. Sehingga nanti perkembangan full cell itu tidak menggunakan H2, ya O2 masih. Meskipun nanti perkembangan selanjutnya juga O2 itu kemudian nanti diganti dengan oksidator seperti kalium permanganat, kalium dikroma dan seterusnya. Ya, intinya baterai dan full cell itu prinsipnya sama, reaksi redox. Cuma kalau baterai itu jelas dia pakai logam, ya. Tapi kalau full cell itu tidak pakai logam. Ya, reaksi redox biasa ya dari beberapa senyawa. Ya, misalnya dari hidrogen, senyawa organik. Ya, senyawa organik itu kan juga tereduksi dan teroksidasi ya. Contoh misalnya fotosintesis ya. Fotosintesis kan juga sebenarnya reaksi redox. Ada elektron yang mengalir pada proses fotosintesis. Nah, itu yang kemudian kembangkan menjadi full cell. Sekira itu ya, Mbak, untuk pertanyaannya. Ada lagi? Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Kalau terkait
apa dari sekarang itu kan baterai semakin maju itu yang terkait kayak pengisian baterai yang semakin cepat pengisi itu kira-kira dari apa ya, dari misalnya kayak dari segi apa dan kemajuan baterai di Indonesia itu seperti gimana sih Kak? Apakah juga sedang dikembangkan misalnya kayak lebih ke nanopartikel yang kayak seperti itu atau gimana ya Kak, yang terkait itu Iya, perkembangan sih kayak kecepatan dan iya, kalau kecepatan tentu modifikasi dari material-materialnya ya. Tadi disebutkan di video misalnya tadi, kalau misalnya selama ini kita masih pakai baterai lithium yang berbasis grafit, ya, berbasis grafit di katodanya, ya. Kalau kemudian kita ganti dengan silikon, yang sifat elektrodanya lebih bagus dibandingkan dengan karbon, ya, dengan grafit maksudnya. Tadi disebutkan di video itu bisa meningkatkan 5 kali lebih cepat, ya, 5 kali lebih bagus dibandingkan. Nah, kalau kemudian itu kita ganti sampai ke nano misalnya, nano itu kan lebih maksimal pori-porinya ya, lebih maksimal pori-porinya dibandingkan dengan yang bulk. Kalau yang bulk kan pori-porinya kan nggak merata ya, nggak terlalu homogen. Tapi kalau dia nano, maka lebih maksimal pori-pori yang bisa kemudian dipakai untuk ruang di katoda. Itu mungkin bisa terjadi ya. Kalau kemudian kita lakukan mungkin modifikasi di apa namanya di katodanya, material katodanya. Kemudian kalau terkait dengan perkembangan di Indonesia, tadi saya juga cari-cari ya, di Indonesia ternyata sudah dibangun beberapa ya, artinya kan dari pemerintah juga sebenarnya sudah diberikan kesempatan ya untuk kemudian membuka apa namanya perusahaan-perusahaan baterai di Indonesia yang nanti akan mensupport mobil listrik yang kemudian bisa berkembang di Indonesia. Kalau secara riset ya, mungkin saya tidak bisa menjelaskan kalau secara riset seperti apa perkembangan riset baterai di Indonesia karena memang sangat-sangat jarang ya saya mendengarkan. Misalnya kalau kita lihat di sekolah misalnya di buku sekolah misalnya, sangat jarang sekali mendengar ada riset-riset baterai di Indonesia ya, meskipun mungkin ada tapi karena saya nggak terlalu mengikuti juga ya. Ya, ini ada beberapa ya kalau saya cari yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan artinya otomatis di Indonesia ya. Nah, ini ada beberapa ya mungkin nanti teman-teman bisa pelajari ya. Ini misalnya kalau tadi yang di video tadi itu kan dia pakai di anodanya kan lithium oksida ya, lithium oksida. Kalau ini lithium cobalt dioxide ya. Jadi ada beberapa yang dikembangkan dengan sangat. Ya, mungkin nanti bisa dipelajari ya atau dicari-cari. Kalau ini dia pakai grafit ya sebagai sumber elektroda, kemudian polimer, polimer kitosan. Nah, ini saya tidak tahu apa pengaruhnya nanti. Ya, jelasnya masih banyak yang meneliti terkait dengan itu.